Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan interaksi sosial, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Anak sekalian, interaksi sosial itu ada dua bentuk. Yang pertama, satu, interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan atau proses asosiatif. Yang kedua, interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan atau proses disosiatif. Nah, itu pembagiannya. Interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama. Jadi penyatuan, kemudian kerjasama. Antara lain ada A, cooperation, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi, suatu bentuk kerjasama awalnya itu bertentangan, akhirnya saling menyesuaikan, itu akomodasi. Yang kedua, akulturasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan, di mana kebudayaan asing lama-lama diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Itu akulturasi. Yang ketiga, yang keempat terakhir, asimilasi, yang D, yaitu usaha mengurangi perbedaan yang terjadi antara beberapa orang atau kelompok orang, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Ini asimilasi. Anak-anak sekalian, faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi. Ya, yang pertama toleransi, kedua seimbang di bidang ekonomi, yang ketiga ya ada kesamaan kebudayaan. Ya, yang berikutnya faktor penghambat asimilasi. Ini yang menghambat. Isolasi kebudayaan, nggak mau menerima dari luar. Dua, minimnya pengetahuan. Tiga, ketakutan akan kekuatan orang lain. Yang keempat, perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Yang kelima, adanya diskriminasi. Ini faktor penghambat proses asimilasi. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Yang kedua yaitu interaksi proses disosiatif, bentuk interaksi sosial yang menimbulkan perpecahan. Misalnya A, persaingan, yang kedua kontrapensi, yang ketiga atau C-nya konflik. Ini proses disosiatif. Aturan-aturan dalam interaksi sosial, ada 3 aturan dalam interaksi, yaitu aturan mengenai ruang, aturan mengenai waktu, dan aturan mengenai gerak tubuh. Ini yang diatur dalam interaksi sosial. Aturan mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak tubuh. Ini yang diatur dalam interaksi sosial. Berikutnya fungsi atau tujuan interaksi sosial. Yang pertama, melakukan kerjasama. Yang kedua, mendiskusikan sebuah permasalahan. Yang ketiga, menjalin hubungan persahabatan. Yang keempat, menjalin hubungan usaha dan sebagainya. Atau sebagai suatu sarana atau tempat atau tatanan untuk saling bersinggungan atau berhubungan
dan bersinergi antara satu dengan lainnya sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Ini fungsi atau tujuan dari interaksi sosial anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak akhiri materi lanjutan interaksi ini mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, ini ada video. Video ini dibuat oleh anak kelas 7-6 tahun yang lalu. Nanti Bapak puterin video ini di video sendiri, ya, di YouTube sendiri. Nanti kamu kerjakan setelah nonton video, kamu kerjakan tugasnya. Ini tugasnya. Setelah kalian mengamati video dari kelas 7-6 tahun lalu, jawablah pertanyaan berikut. 1. Adegan yang mana yang menunjukkan interaksi asosiatif? 2. Dialog yang mana yang menunjukkan interaksi yang disosiatif? 3. Cara mengatasi kelompok yang cenderung mengarah ke interaksi disosiatif dengan cara bagaimana? Ini mengatasinya nih. Kalau ada yang disosiatif terus, ngarahnya pengen permusuhan, gimana cara mengatasinya? Yang keempat, jelaskan faktor yang kamu harus perhatikan agar interaksi selalu mengarah kepada asosiatif, mengarah kepada penyatuan atau mengarah pada yang baik, ya. Nanti videonya kamu tonton, kamu lihat khusus, ya, dari kelas 7-6. Nanti videonya video sendiri di YouTube yang lain, nanti Bapak akan kirimkan. Sampai sini saja anak-anak sekalian, jangan lupa tugasnya kamu kerjakan setelah mengamati video dari anak-anak kelas 7-6 tahun yang lalu. Sampai sini saja mengenai interaksi sosial lanjutan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.